Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, aku Nurlailatul Kamila. Di sini aku mau sharing tentang haid atau yang biasa disebut dengan menstruasi. Jadi, secara bahasa, haid itu artinya mengalir, sedangkan secara istilah adalah darah yang keluarnya dari pangkal rahim seorang wanita yang sudah balik. Nah, untuk mempelajari haid itu ada hukumnya. Yang pertama adalah fardu ain atau wajib bagi perempuan yang sudah balik. Maka seseorang perempuan yang sudah balik ini wajib mempelajari hukum-hukum tentang haid. Jika dia memiliki suami dan dia belum mempelajarinya, maka dia wajib untuk izin kepada suaminya untuk mempelajari tentang haid ini apabila suaminya tidak bisa mengajarinya. Tapi jika suaminya adalah seorang yang alim, maka dia bisa belajar kepada suaminya. Kemudian yang kedua adalah fardu kifayah bagi seorang laki-laki. Fardu kifayah adalah jika ada seseorang di dalam komunitas yang sudah mengetahui itu, yang sudah mempelajari itu, maka hukumnya gugur bagi orang-orang yang lain. Usia haid itu biasanya paling sedikit adalah umur 9 tahun. Jika di bawah umur 9 tahun seorang perempuan atau anak perempuan keluar darahnya dari rahim pangkal wanita, itu belum dihukumi sebagai haid. Kemudian masa haid. Masa haid ini paling sedikit adalah 1 hari, 1 malam atau 24 jam. Jadi jika seorang wanita yang mengeluarkan darah dan belum ada dalam 1 hari 1 malam atau 24 jam, maka belum dihukumi haid. Dan biasanya pada umumnya haid keluar dalam waktu 7 hari dan paling banyak adalah 15 hari. Jika darah haid ini keluar melebihi 15 hari, maka ini sudah dihukumi istihadah, bukan haid lagi. Kemudian darah haid itu ada beberapa macamnya. Yang pertama adalah hitam, kemudian merah, kemudian merah muda, dan yang terakhir adalah kuning. Seseorang perempuan jika darahnya sudah tidak keluar, namun untuk melihatnya itu sudah suci atau belum, itu dengan menggunakan kapas. Lalu kemudian perempuan itu jongkok dan dimasukkan kapas itu ke dalam vaginanya. Nah, jika kapas sudah putih dan tidak ada warna kuning, merah, coklat atau hitam, maka perempuan ini sudah dihukumi suci. Selanjutnya kita membahas hal-hal yang diharamkan atau dilarang saat wanita haid. Yang pertama adalah membaca dan membawa Al-Quran, kemudian sholat, kemudian dilarang puasa, kemudian dilarang tawaf, kemudian dilarang untuk berhubungan suami istri, kemudian juga dilarang seorang suami mentalak istrinya saat haid, dilarang. Wanita yang haid kan dilarang sholat, ini tidak wajib mengqodoknya. Namun untuk puasa itu wajib mengqodoknya, tapi ini khusus untuk puasa wajib atau puasa Ramadan. Namun ada sholat yang harus kita qodok ketika saat haid itu datang dan sudah memasuki waktu sholat dan kita belum melakukan sholatnya, itu wajib kita qodok. Maksudnya bagaimana? Misalnya ketika kita haid
di jam 1 siang. Kita masih berada di kantor atau di sekolah seperti itu, dan kita belum melaksanakan sholat duhur. Dan kita tahunya itu setelah jam 1. Maka kita wajib mengqadha sholat duhur. Dan juga ketika suci, apabila kita sucinya sudah memasuki waktu sholat, dan itu kita juga wajib mengqadha sholat yang sebelumnya. Misalnya kita suci di waktu sholat asar, namun kita belum sholat duhur karena kita sucinya waktu sholat asar. Sedangkan sholat duhur dan asar ini kan bisa dijamak atau bisa digabungkan, maka kita wajib mengqadha sholat duhur karena untuk menjaga kira-kira nanti sebenarnya darah itu sudah berhenti saat waktu duhur tadi. Maka untuk menjaganya kita mengqadha sholat duhur tadi. Dan ini ada satu yang jarang diketahui orang lain. Ketika kita pertama kali haid itu ada doanya seperti ini: Alhamdulillah ala kulli hal wastaghfirullah min kulli dzambin. Oke, terima kasih teman-teman semua. Itu penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.